Oke teman-teman, disclaimer dulu ya buat teman-teman. Di podcast kita nanti saya mau ngasih tahu bahwa kita ini cuma mahasiswa yang sedang berdiskusi, bukan pakar, bukan expert. Jadi untuk kurang dan lebihnya silakan teman-teman pahami dan juga teman-teman naluri sendiri saja. So, enjoy the video. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami bakal bahas soal program MBG dan juga kaitannya dengan nilai tukar rupiah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Enko Stefanus. Teman saya, Nama saya Raffi Alfian. Nama saya Fisnova Fernanda. Nama saya Muhammad Fauzi Nugraha. Nama saya Alifa Rizky Soliha. kami bakal bikin podcast tentang topik yang tadi. Boleh langsung dimulai aja. Nih belakangan ini kan kita sering dengar nih kalau MBG ini lagi anget-angetnya, terutama pas pimpinan MBG ditangkap. Nah, tapi di sisi lain juga program MBG ini mau jalan terus. Sebenarnya realistis gak sih maksain program segede ini jalan, terutama di kondisi sekarang ini? Pertanyaan saya yaitu apakah MBG ini layak untuk dijalankan di situasi sekarang? Gimana dari kalian dulu? Dari kita dulu. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau dibilang layak atau enggak, tentu layak banget. Karena ini kan MBG kan untuk investasi ya, investasi gizi anak gitu. Investasi gizi ini menurut saya non negosiasi gitu. Maksudnya kayak sangat disayangkan apabila harus berhenti karena nilai tukar rupiah melemah. Kenapa? Karena seharusnya nilai tukar rupiah ini sudah menjadi tanggung jawab Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dengan kebijakan moneternya. Mungkin itu. Kalian dari kubu kantor gimana? Kalau menurut saya, justru dengan adanya program MBG ini tuh malah memperburuk nilai dari rupiah. Karena program MBG ini tuh malah membuat surat utang baru keluar, yang mana itu sudah jelas membuat rupiah akan semakin melemah. Izin menambahkan, kalau dari aku ya, karena dari program ini sendiri masih banyak kekurangannya kan, kayak penyalurannya yang belum merata, Iya. penerima manfaatnya yang ya belum merata gitu, terus pengelolaannya yang melibatkan banyak tangan gitu, banyak rantai. Jadi itu menyebabkan resiko penyalahgunaan anggaran, kebocoran anggaran yang ya karena pengelolaannya yang banyak rantai ini. Banyak rantai itu gimana sih maksudnya? Ya kan banyak ya, dari distributor, terus penyediaan makanan. Ya karena memang seharusnya begitu nggak sih? Iya, tapi kan jadi boros, makanya bikin Boros. pokoknya udah banyak kasus korupsi dari dapur-dapur yang dikelola oleh MBG ini. Korupsi. Udah, mungkin izin menanggapi ya. Kalau buat Bang Fauzi tadi, masalah cetak surat utang ya. Kalau menurut saya ini surat utang ini nggak bisa dibilang buruk gitu. Kenapa? Karena program yang kita jalani dengan utang ini itu adalah program yang produktif. Jadi jatuhnya ini utang produktif gitu. Ini nggak bisa dibilang gitu aja buruk. Terus kedua, ini tuh kalau cetak surat utang itu nggak sama dengan cetak uang baru. Jadi ini tuh nggak langsung serta-merta menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok. Dan yang ketiga, nilai tukar rupiah juga tidak serta-merta karena MBG, melainkan karena ada faktor global. Misalkan tarif suku bunga AS itu juga kan berpengaruh kan, seperti tarif Trump yang kemarin. Dan juga pasar minyak itu juga berpengaruh. Jadi kesimpulannya adalah
program MBG ini tidak serta-merta langsung membuat nilai tukar rupiah jelek. Justru dengan adanya program MBG ini, pemerintah tuh bisa menyerap produksi dari petani lokal dan juga peternak lokal seperti beras, daging, telur, dan lain-lain lah. Dengan adanya MBG ini, para petani dan juga peternak bisa memproduksi lebih banyak lagi dan roda ekonomi berputar lebih cepat gitu. Terima kasih. Izin menganggap juga. Boleh. Tadi yang dikatakan Mbak Alifa tentang soal korupsi memang benar, karena banyaknya program MBG ini tidak terjalan dengan lancar. Tapi menurut manfaat yang kita dapatkan, ini jauh lebih bermanfaat bagi jutaan anak-anak, terutama anak-anak yang mungkin terbilang di bawah dewasa atau masih anak kecil. Dan pemerintah juga harus lebih mengutamakan program MBG ini dibanding kita melihat, karena kalau soal korupsi yang kita salahkan kan oknumnya, bukan programnya. Iya, Agar betul kita banget. berhentikan. Izin menanggapi ya. Kalau dari saya, mungkin dari argumen Raffi tadi mengatakan bahwa korupsi itu oknumnya yang harus disalahkan, bukan programnya, gitu kan. Betul. Tapi kan dengan adanya program ini, yang mana program ini tuh sangat disoroti sama pemerintah, program sebesar ini saja pun masih banyak korupsi yang terjadi di dalamnya. Bukannya itu merupakan suatu bentuk dari kecacatan sistem dari suatu program yang didirikan sama pemerintah. Jadi yang seharusnya disalahkan ya programnya ini, sistemnya itu tidak baik atau kurang matang mungkin. Oke, izin menanggapi ya. Kalau tadi Fauzi teman saya bilang katanya jelas-jelas yang harus disalahkan adalah programnya. Menurut saya salah. Kenapa? Karena program ini tuh nggak bisa dibilang jelek juga karena adanya korupsi. Karena ya tadi dibilang Rapi juga, ya ini tuh karena oknumnya gitu. Program bagus pun belum tentu akan bersih kalau misalkan ada oknum. Jadi kita nggak bisa langsung nyalain programnya dong. Benar. Jadi kalau misalkan tadi langsung disalahin MBG-nya, wah itu nggak bisa sih. Karena program bagus apapun selain MBG, kalau misalkan masih ada oknum dan juga antek-anteknya, pasti bakal ada juga kasus korupsi. Dan kalau tidak salah pemerintah pun sudah bertindak gitu buat yang korupsi ini. Kayak kemarin kan Dadan itu sudah ditangkap langsung subuh-subuh disamperin ke Jagung. Dan juga banyak lah kasus yang korupsi ini langsung segera ditindak gitu. Ya, tapi kan itu tidak mengubah kenyataan bahwa akhirnya korupsi ini udah terjadi, sudah Memang. merugikan negara. Memang. Tapi ya kita nggak bisa serta-merta juga langsung menyebut bahwa MBG ini program yang jelek. Kalau berbicara tentang tadi bahwa di program lain pun pasti akan ada oknum. Enggak, saya nggak bilang akan ada, tetapi kalau misalkan ada pun oknum, ya berarti akan terjadi juga korupsi ini. Ya justru menurut saya terjadinya korupsi ini karena ada celah di program itu, makanya ada muncul oknum yang melakukan korupsi itu. Ya celah sih pasti gimana ya, pasti oknum ini pasti bakal selalu cari celah ya. Yang pasti pemerintah udah mencoba ngilangin celah itu, sudah berusaha dengan menindak dan juga evaluasi, pasti lah itu. Kalau menurut saya dengan menindak korupsi itu bukan suatu ini ya, itu memang suatu keharusan untuk menindak korupsi. Tapi menurut saya bukan sebagai suatu tindakan pencegahan juga. Karena sejauh ini juga Tapi menurut saya ya, karena adanya kasus korupsi ini tuh hanya menghambat alur dari program ini gitu. Bukan berarti program ini yang dilihat orang-orang di luar bahwa banyak di dalamnya seperti kasus korupsi, hanya menghambat alurnya saja dan prosesnya saja menurut saya.
Iya, dibanding korupsi itu pun kan dampak baiknya kan banyak gitu, anak-anak yang gizinya makin bagus. Iya. Jadi kalau misalkan Terpenuh. kita lihat MBG ini dari sudut pandang negatif, ya bakal negatif semua hasilnya. Jadi kita ini sebagai mahasiswa yang baik dan juga cerdas, kita harus rasional gitu. Lihat sudut pandang baiknya. Iya, lihat sisi baiknya. Banyak juga kok yang terdampak gitu. Kayak anak kecil, ibu menyusui, ibu hamil gitu. Berarti dari kalian tuh berarti pengen MBG ini itu tetap berjalan karena manfaatnya itu nggak cuman buat anak-anak tapi ke kayak ibu hamil gitu gitu juga tetap kena kan. Iya, betul. dan juga tadi apa surplus ekonomi. Iya. Tapi dari kalian juga khawatir kalau MBG ini malah cuman jadi ladang korupsi dan menambah hutang negara. Betul. Karena kalian juga kan bilang tadi kalau supply yang dipakai MBG ini dari petani juga kan, dari warga lokal. Kalau gitu pertanyaan saya gimana kalau misalnya supply atau bahan baku yang dibutuhin masyarakat berkurang karena MBG ini dan terpaksa kita harus impor dari luar, apakah itu bakalan berpengaruh ke nilai tukar rupiah yang sekarang lagi anjlok-anjloknya? Gimana dari kalian dulu deh? Ya justru kalau menurut saya itu memang jelas ya, bahwa dengan adanya program MBG ini malah akan memperburuk nilai tukar rupiah. Karena dari data yang saya baca, ini dari laporan statistik utang sektor publik Indonesia atau dari SUSPI, itu porsi utang luar negeri pemerintah yang menggunakan mata uang asing berkisar di angka 26% sampai 28% dari total seluruh utang negara. Jadi setiap kali kurs rupiah melemah, maka secara otomatis nilai pokok utang dan beban bunga yang harus dibayar pemerintah menggunakan uang rakyat di APBN ikut membengkak hingga triliunan rupiah sampai ya hanya karena selisih kursnya itu. Gitu. Dari kalian gimana? Oke, utang ya. Tadi di awal kan udah saya katakan bahwa utang ini kan nggak bisa dibilang jelek juga karena ini utang yang produktif. Kita cetak surat utang untuk mengeksekusi program yang bagus gitu. Jadi ketika program ini berhasil berjalan dengan baik, maka efeknya pun akan kembali ke kita, perputaran ekonomi. Jadi utang ini tidak bisa langsung dibilang jelek. Saya mau nanya dulu nih, yang dimaksud dengan utang produktif itu kayak gimana ya? Ya, si utang ini bukan untuk ngelunasin utang atau ya itu si utang ini kita pakai untuk ngegerakin suatu program yang bagus. Itu namanya utang produktif. Terkecuali kalau misalkan kita pakai utangnya untuk beli-beli barang lah, belanja negara lah, itu memang jelek. Saya akuin itu jelek. Tapi ini kan kita untuk melaksanakan sebuah program yang bagus, maka Yang bagus. outputnya pun akan bagus. Yang dimaksud dengan program yang bagus itu yang seperti apa? Kalau yang dimaksud dengan program yang bagus, menurut saya program yang memberikan efek secara langsung di masyarakat seperti MBG, di mana efek ekonomi ada, efek pemenuhan gizi ada, dan lain-lain lah, banyak gitu. Kayak misalkan oleh tenaga kerja juga, penyerapan tenaga kerja, ekonomi berputar, dan juga pemenuhan gizi, ya itu bagus. Kalau berbicara soal ekonomi, justru sekarang rupiah melemah. Ya benar, ya itu pun Berbicara gizi pun di program MBG sudah terjadi banyak kasus kasus apa? keracunan makanan. Oke. Jadi program yang bagus tuh yang seperti apa? Karena Iya, kayak gini, izin balik lagi. Program yang benar-benar bagus tuh menurut saya yang benar-benar sempurna nih, tanpa cacat itu nggak mungkin ada gitu. Kenapa? Karena sebuah program yang besar itu tidak akan jadi besar kalau misalkan
sempurna, maksud tidak ada cacat sama sekali. Karena kalau misalkan begitu, mereka tidak ada eh, cara untuk evaluasi. Justru yang dimaksud dengan tadi seperti keracunan, yaitu memang hal lumrah gitu untuk program yang besar. Yang mana kita dengan adanya itu kita harus evaluasi hingga program ini bagus. Terus yang tadi tuh apa rupiah ya? Ya. Kalau lihat rupiah, menurut saya ini tadi juga di awal udah saya bilang bukan karena serta-merta karena MBG gitu, karena banyak sekali faktor variabel yang mempengaruhi nilai tukar rupiah seperti geopolitik, suku bunga Amerika Serikat, dan lain-lain, banyak sekali gitu. Walaupun memang kebijakan fiskal dan moneter kita pun berpengaruh, tapi untuk kasus MBG ini tidak sebanyak faktor lain mempengaruhi nilai tukar rupiah gitu. Karena justru MBG ini pun kan menjadi pahlawan gitu untuk para petani dan juga peternak. Karena kalau dilihat dari sektor peternakan dan pertanian kita, banyak sekali petani dan juga peternak yang terpaksa jual rugi ataupun membuang hasil produksinya karena mereka tidak menemukan buyer atau customer lah yang siap untuk membeli gitu. Maksudnya yang selalu siap membeli. Dan dengan adanya MBG ini, dia jadi customer yang pasti beli jangka panjang gitu. Jadi ada pembeli tetap lah istilahnya mah. Nah, dengan adanya pembeli tetap ini, para petani dan juga peternak bisa terus memasok produksi dengan lebih aktif gitu. Dan otomatis ketika itu semua berputar, maka surplus ekonomi pun akan terjadi. Dan ini baik untuk kita semua ya. Gitu. Jadi kenapa impor masih tinggi ya? Bisa ditolong jelaskan? Impor masih tinggi. Mungkin teman saya. Kalau soal impor itu kenapa bisa tinggi, menurut saya karena impor itu proses dari MBG juga kan. Oh iya benar. Jadi kita ini memang untuk beberapa ini impornya ini terhadap barang apa ya? Ya, untuk kebutuhan MBG ini, bahan pokok dari MBG ini. Beberapa, nggak semuanya dong. Ya, kebutuhan protein. Ya protein, Ya. kayak susu gitu ya. Oke, memang saya juga udah lihat gitu datanya. Kebutuhan akan impor terhadap susu dan juga daging ini, memang kita masih mayoritas ini impor dari asing gitu ya. Cuma yang perlu diketahui di sini tuh kita kita kan membeli susu dan daging ini untuk memenuhi protein anak gitu. Nah, kita dalam memenuhi protein anak ini dalam MBG ini nggak cuma dari daging dan susu. Jadi angka persentase 80% untuk membeli daging dan susu itu nggak banyak gitu karena kita sudah meminimalisir dengan kebutuhan protein lain seperti tahu, tempe. Jadi 80% itu udah hasil dari itu. Dari 80% itu sudah hasil dari meminimalisir itu. Iya, Sudah termasuk. jadi gini loh, kita kan saya juga nggak tahu sih angka pastinya berapa, tapi yang jelas angka 80% ini bukanlah persentase dari angka yang besar gitu, karena kita sudah meminimalisir dengan kebutuhan protein lain. Kita kan butuh protein ini untuk anak-anak nih, nah kita nggak cuma dari daging dan susu, tapi juga kita pakai yang lain yang jelas dari produsen lokal gitu, kayak daging, telur, macam-macam lah. Jadi kita nggak 80% itu bukanlah suatu angka yang besar. Terus apalagi tadi? Selain Kayak gini, kalau kita lihat dari sudut pandang masyarakat gimana nih soal kalau misalnya kekurangan bahan pangan gara-gara MBG ini dan nilai tukar rupiah yang semakin anjlok. Benar. Untuk izin maaf ya,
Tentu saja bagi masyarakat itu sangat penting, terutama meringankan beban ekonomi keluarga. Karena Betul. beberapa masyarakat mungkin ada yang kekurangan, jadi setidaknya anak-anak tidak bisa Terbantu. makan. Terbantu ya. Tapi nyatanya bahan-bahan di pasar malah naik gara-gara program ini kan. Ya itu mah emang proses bertahap nggak sih? Maksudnya ketika ada program baru nih MBG yang ngambil alih stok di pasar, ya para petani ini harus bisa mengimbangi gitu kebutuhan permintaan dari pasar, dari MBG dan juga pasar. Jadi itu bertahap aja. Nanti juga ketika si petani dan peternak sudah bisa menyanggupi permintaan akan barang tersebut, ya mereka ya harganya juga bakal stabil balik lagi. Lagi oke gini, berarti dari kalian MBG itu tetap penting kan. Karena ya selain selain memberi gizi kepada anak, juga memajukan petani lokal. Iya, petani dan peternak. Kalau dari kalian berarti tetap khawatir karena MBG ini bisa membuat utang baru buat negara yang itu nilainya itu nggak sedikit ya. Tapi sorry, saya mau nambahin dikit. Ya boleh. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal menguntungkan petani atau peternak, di sisi lain tetangga dari petani tersebut merasakan dampak kenaikan harga. Menurut kalian gimana? Tetangga dari petani maksudnya? Masyarakat biasa yang bukan petani, bukan Iya. peternak, mereka merasakan dampak dari kenaikan harga karena penyerapan bahan pangannya diserap oleh MBG semua. Itu tadi, itu kan proses pertahapan doang, proses bertahap gitu. Ketika si produksi dari para petani sudah bisa menyanggupi kebutuhan pasar dan juga MBG, maka harganya bakal balik lagi stabil. Ketika nanti mencapai pada titik itu, berarti sudah sangat banyak anggaran yang dikeluarkan sama negara kan? Ya memang, tetapi kan produktif karena hasilnya sudah jelas. Gizi anak kita terpenuhi, ekonomi kita naik, penyerapan tenaga kerja kita banyak. Bagus dong, produktif dong. Tapi kan kalau misalnya dibandingin dari sektor lain, kayak misalnya bagian kesehatan, biaya pelaksanaan buat MBG itu untuk sekarang ya sampai 400 triliun kan, setara dengan total seluruh anggaran kesehatan nasional ditambah perlindungan sosial reguler digabung menjadi satu gitu. Jadi di saat rupiah melemah, pemerintah juga harus menanggung kenaikan subsidi energi kan, karena harga minyak mentah di dunia berbasis dolar otomatis menjadi lebih mahal dalam kurs rupiah. Jadi kalau misalkan mempertahankan anggaran MBG yang jumbo di tengah membengkaknya subsidi energi, ini akan memaksa defisit fiskal melewati batas aman undang-undang, yaitu 3% dari PDB. Oke, kalau batas aman fiskal itu balik lagi tuh tanggung jawabnya Bank Sentral, Bank Indonesia. Itu beda lagi karena program MBG ini di bawah wewenang bagiannya Badan Gizi Nasional, dan itu juga anggarannya diawasi oleh Kemenq. Jadi ketika ngomongin masalah batas aman batas aman Undang-undang. Iya, batas aman undang-undang, yaitu sudah menjadi tanggung jawabnya Bank Indonesia gitu. Terus tadi yang masalah kesehatan, kalau misalkan secara logika sederhana ya, banyak orang sakit karena apa? Karena gizi mereka buruk, kurangnya gizi mereka. Dan dengan adanya MBG ini, kita memasuk gizi mereka agar mereka lebih terhindar dari yang namanya penyakit. Dan ketika yang namanya orang-orang banyaknya sehat, otomatis kebutuhan akan anggaran kesehatan ini pun akan berkurang. Gitu. Kalau berbicara soal itu kan, sekarang target dari MBG itu sebenarnya siapa aja sih? Nggak semua masyarakat kan? Memang nggak semua. Sedangkan kesehatan itu nggak cuma soal
target dari MBG, misal anak-anak atau ibu hamil, kesehatan itu menyeluruh. Dan Oke. itu bahkan yang harusnya anggarannya lebih besar menurut saya ya, malah timpang dibandingkan dengan MBG gitu. Itu pun sudah digabung dengan perlindungan sosial reguler sama kesehatan. Tapi kan ini sebuah proses yang baik dong. Kita mulai dari anak kecil dulu. Kita mulai dari ibu menyusui dulu. Kalau misalkan langsung nembak yang jauh, itu bakal rawan gagal. Makanya pemerintah coba ngejar dulu yang paling dekat, yaitu anak kecil, ibu menyusui, agar janinnya bagus. Iya, tapi maksud saya kan tadi bilangnya bahwa dengan menjaga gizi itu menjaga agar tetap sehat, Iya. tapi tidak menyeluruh. Hanya kalangan tertentu saja. Kalangan tertentu. Iya, kayak anak-anak, ibu hamil. Yang penerima manfaat dari MBG. Iya, Oke. Kalau menurut saya, memang kesehatan tuh penting buat semua orang ya, untuk kalangan usia juga. Tapi ketika harus dibandingin antara anak kecil dan juga orang dewasa, mana yang harus lebih kita pedulikan? Tentu saja kalau saya pribadi, saya bakal milih anak kecil. Karena kenapa? Mereka ini generasi penerus bangsa. Kita harus memproduksi generasi penerus bangsa yang baik dengan mencukupi kebutuhan gizinya gitu. Bukannya tidak peduli dengan orang dewasa, tapi akan lebih baik gitu jika kita lebih peduli terhadap anak kecil akan kebutuhan gizinya daripada orang dewasa. Karena orang dewasa ini sudah bisa cari kerja sendiri, cari uang sendiri, bisa mengurus hidupnya sendiri. Kalau anak kecil kan dia masih kecil gitu. tapi bukannya penggerak ekonomi itu orang dewasa ya? Memang iya sih, tapi ya itu kan beda konteks ya jatuhnya ya. Tapi kan kalau misalkan orang dewasa itu memiliki perekonomian yang baik, pemerintah jadi nggak harus memberi makan anak-anak ini. Iya. Iya, karena Kan orang-orang tuanya aja udah cukup ekonominya udah berkecukupan. Untuk apa untuk pemerintah memberi makan anak Iya. mereka sendiri. Ya justru pemerintah meringankan beban mereka nggak sih? Tapi kita juga butuh bukti efektivitas. Iya, karena menurut kita nggak efektif sama sekali ketika misalnya ekonomi dari orang tua mereka yang menerima program ini udah berkecukupan, ya untuk apa lagi dibantu gitu? Ya kenapa kita Nggak semua orang tua di Indonesia itu berkecukupan. ya makanya Iya, makanya kan. kenapa kita nggak ningkatin ekonomi dari orang tuanya aja gitu? Kenapa malah ngasih program makan bergizi gratis ini ke anak-anak? Kalau yang saya tahu ya, pemerintah tuh bukan melepas tanggung jawabkan akan ekonomi orang tua, akan ekonomi orang tua gitu. Bukan melepas tanggung jawab kan, tetapi mereka ini benar, MBG ini hadir untuk membantu mereka gitu dengan mencukupi kebutuhan gizi anaknya, dan juga tapi mereka tidak melepas tanggung jawabkan masalah orang tuanya juga. Itu kan dengan anggaran sebesar ini juga banyak memotong anggaran dari aspek lain kan. Ya memang karena ini program besar. Iya. Nggak efektif kan ujung-ujungnya. Tapi Ya, menurut saya lebih efektif ya, karena program MBG itu memang benar memberikan asupan gizi, tapi kan kita tidak diperuntukkan hanya untuk orang yang mampu. Asupan gizi tidak hanya diperuntukkan untuk orang yang mampu kan, Iya. bisa juga orang-orang yang tidak mampu. Orang miskin juga perlu. Orang miskin juga perlu. Tapi nyatanya program ini belum merata kan penyalurannya. Di sisi lain, anak-anak di kota-kota besar yang ekonominya stabil, yang ekonominya cukup, menerima manfaat yang sama gitu dibandingkan dari anak-anak yang di daerah terpencil sana yang belum menerima manfaat dari ABG ini. Oke, balik lagi ya, itu masalah itu kalau menurut saya sih itu masalah bertahap dong. Itu masalah emang yang umum terjadi lah dalam sebuah pelaksanaan program yang besar gitu. Pertanyaan saya yang terakhir ya tuh, di mana skala prioritas pemerintah, apakah lebih penting investasi gizi untuk anak atau
menjaga ekonomi masyarakat? Wah, dari saya dulu. Kalau menurut saya sih dua-duanya ini sama-sama prioritasnya tinggi ya. Jadi kita tidak bisa mencuekkan salah satu dari kedua hal tersebut. Tapi yang kalau dibilang harus prioritasin mana, maksudnya pemerintah ini nggak bergerak di dua-duanya gitu. Jadi mereka tetap peduli dengan gizi anak, mereka juga tetap peduli dengan nilai tukar rupiah. Karena kedua hal ini memiliki tanggung jawab yang beda, yang satu oleh BGN dan juga Kemenkyu, yang satu lagi oleh Bank Sentral. Mungkin segitu. Ya, kalian nggak kayak prioritas pemerintah itu lebih penting buat investasi gizi anak atau menaikkan ekonomi di masyarakat? Kalau menurut saya itu udah jelas ya. Jadi menaikkan ekonomi di kalangan masyarakat itu penting, karena dengan naiknya nilai ekonomi di masyarakat, otomatis gizi pun akan ikut terpenuhi. Pemerintah tidak harus memberi makan lagi pada anak-anak karena karena ekonomi yang cukup itu orang tua sudah bisa memberi makan anaknya. Berarti investasi gizi anak itu nggak penting ya? Tapi Jadi bukan investasi gizi anak nggak penting, cuma dengan naiknya nilai ekonomi di masyarakat, Iya. investasi gizi itu akan ikut terbawa gitu. Oke. Karena kan nilai ekonominya udah baik. Iya. Jadi kalau menurut saya itu ya harusnya memperbaiki dulu ekonominya, baru gizinya akan mengikuti. Bukan malah memperbaiki gizi dulu sedangkan ekonominya rusak. Tidak bisa dibilang begitu juga, karena kita bisa dibilang berapa tahun terakhir ini, kalau tidak salah tuh kita darurat stunting dan juga gizi anak. Jadi kalau misalkan fenomena ini ditunda lebih lama lagi, kita bakal menciptakan generasi penerus bangsa yang tanda kutip jelek gitu, karena kebutuhan stunting dan gizi mereka yang buruk. Jadi tidak bisa diabaikan juga. Maksudnya yang saya bilang di sini, pemerintah ini melakukan kedua-duanya gitu, nggak cuma fokus terhadap satu hal, tapi mereka dua-duanya dijalanin. Mereka peduli terhadap ekonomi, tapi mereka juga peduli terhadap gizi anak. Ya. Kalau misalkan bisa dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Benar kan? Menurut saya juga ekonomi itu memang penting, tetapi membiarkan masalah gizi memperburuk juga akan memperburuk ekonomi yang akan datang, itu seperti ekonomi yang di masa depan, atau sumber daya manusia juga mungkin akan turun. Iya, itu ngaruh loh. Ngaruh. Kalau misalkan SDM kita jelek, turun, Iya. otomatis ngaruhnya nih ke tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Iya, ke produktivitas pekerja kita nanti jelek di masa yang akan datang. Tapi kan dengan dari dulu nilai tukar rupiah itu melemah nih sampai sekarang. Dari dulu ini udah lama, mungkin dari tahun berapa ya. Jadi seharusnya yang menjadi titik perhatian dari pemerintah itu ekonominya terlebih dahulu. Ya justru mereka bikin MBG buat membantu ekonomi. Ini kan sebenarnya kan dua hal yang saling berkaitan gitu. Yang MBG bisa membantu ekonomi. Dari sisi mana yang MBG bisa membantu ekonomi? Tadi kan di awal saya bilang. Tapi ada bukti yang menunjukkan nggak bahwa MBG ini benar-benar menurunkan stunting secara signifikan gitu? Karena dengan anggaran sebesar ini harus punya output yang jelas juga kan. Tentu. Karena sejauh ini aku dengarnya cuma dengarnya ini program itu banyak cacatnya gitu. Itu mah karena algoritma lu emang ini. Iya, Tapi gini boleh loh. ditunjukkan atau bukti. Tapi kan pertama yang harus dijadiin disclaimer, pencegahan stunting dan juga gizi anak ini hasilnya ini nggak bisa kita lihat secara cepat gitu. Hasilnya baru bisa kita lihat bertahun-tahun, karena ini gizi anak kan proses. Justru itu Cuma ini tapi karena itu kan tadi yang bahwa ini tuh investasi gizi anak bagus untuk masa depannya kan, ke depannya. Sedangkan yang kita hadapi sekarang itu yang menurut saya lebih penting gitu. Ketika nilai tukar rupiah sedang melemah, ya otomatis semuanya akan menjadi ikut terbebani masyarakat. memang kalau misalkan rupiah melemah memang semuanya terbebani, tapi balik lagi yang tadi ya, MBG ini justru bisa menjadi membantu perekonomian negara, membantu
meningkatkan daya saing rupiah di mata uang global. di masa yang akan datang. Iya. Ya dengan cara yaitu menyerap produksi petani dan peternak lokal. Ya sedangkan kan sekarang nilai tukar rupiah sedang melemah nih. Bukannya seharusnya itu yang jadi perhatian. Ya kenapa pemerintah nggak bisa nentuin skala prioritas yang lebih penting untuk saat ini gitu, bukan yang buat masa mendatang. Pemerintah itu yang saya tahu ya, mereka itu mencoba mengejar dua-duanya. Kenapa? Karena selain mereka bisa menghadapi pelemahan mata nilai tukar rupiah, mereka juga investasi gitu terhadap masa depan Indonesia ini. Anda nggak tahu Indonesia Emas 2045? Yaitu dengan kita menggunakan MBG kita, dengan kita menciptakan kualitas SDM yang bagus di masa yang akan datang, maka di masa yang akan datang nanti akan terjadi surplus ekonomi yang besar karena SDM kita naik gitu. Justru kalau berbicara tentang menjalankan keduanya ketika memperbaiki ekonomi dan gizi anak, itu tuh menurut saya tidak bisa sejalan, karena kan dari program MBK-nya saja sudah menghabiskan begitu banyak anggaran, yang mana itu menjadi salah satu alasan juga pelemahan rupiah ini. Jadi bagaimana caranya ketika program ini dan program yang bisa memperbaiki ekonomi itu berjalan bersamaan. Kalau yang program yang satu ini malah menjadi beban juga. Nggak bisa dibilang beban juga lah, karena Itu menjadi salah satu beban loh. Nggak bisa dibilang beban kayak gimana. karena produktif, karena MBG ini berdampak. Untuk masa depan yang akan datang. Untuk sekarang, kita kan lagi berbicara sekarang nih. Ketika rupiah lagi melemah sekarang. Ya tadi membantu penyerapan produksi ekonomi petani dan juga peternak. Perbandingannya kayak gimana itu? Kan udah Yang gimana? timpang. Ketika petani lokal yang diserap produksinya tidak sebanyak apa yang pemerintah dapatkan dari mengimpor barang. Jadi import itu lebih besar daripada penyerapan petani lokal. Memang iya. Ada datanya nggak? Memang kenyataannya kayak gitu kan? Ya kalau kenyataan pasti mah saya belum tahu ya. Cuma kalau masalah impor ya balik lagi sih ke yang tadi. Nggak semuanya dari impor gitu. Kita nyerap produksi Iya, petani lokal. memang nggak ada yang bilang semuanya dari impor. Cuma kan lebih banyak mana antara impor dan lokal? Lebih banyak impornya nih, gitu. Maksud saya. Iya kah? Oh iya. Iya, kenyataannya kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin ini balik lagi ke yang tadi, ini namanya proses. Kita ini sedang membangun produksi lokal. Mungkin sekarang kita masih mengimpor gitu, tapi saya yakin di kedepannya kita bakal bisa memproduksi dari petani lokal kita sendiri, peternak lokal kita sendiri. Iya. Ya, menurut aku ini bukan proses sih, tapi kayak lebih ke penambahan masalah baru gitu. Ya, karena kalaupun disebut proses, ada yang lebih genting daripada ini gitu. Ini tuh menghabiskan sangat banyak anggaran. Tapi justru itu karena ada manfaat, jadi terbilangnya proses karena ada sebuah Iya. manfaat. Tapi program ini nggak menyelesaikan akar dari persoalan ya, karena banyak kelemahan juga Ya kan. memang nggak ada solusi yang sekali diterapkan langsung menyelesaikan seluruh permasalahan. Itu gimana Tuhan? Cuma kan at least program ini kan membantu. Tapi negara seharusnya membangun masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri gitu, di atas tangannya sendiri dengan kemandirian ekonomi. Ya memang, dan kemarin kan terbukti kan yang kemarin tuh saya lupa namanya apa, tapi yang jelas kemarin kalau untuk produk beras ya kita sudah berhasil membuat tidak ketergantungan ke produk impor lagi. Hanya di beras saja. Beras. Ya itu contoh proses yang baik dong. Iya. Loh, proses yang baik, apakah yang buruknya lebih banyak? Apakah yang impornya masih banyak?
Ya namanya proses. Ya justru itu. Karena kan sekarang yang jadi apa? Yang jadi hal penting menurut saya itu di bagian di sektor ekonomi. Jadi kalau kalau program ini hanya untuk masa yang akan datang dan masih banyak proses seperti yang tadi dibilang, ya itu justru malah akan menambah beban. Karena kan dengan adanya proses ini memerlukan banyak anggaran. Itu yang dimaksud sama saya jadi beban tuh di situ. Proses juga harus diiringi dengan evaluasi yang ini kan, Iya memang. yang transparan. Ya memang evaluasi dan transparan juga kan. Di mana? Apanya di mana? Ya itu, Apanya? evaluasi yang transparannya. Maksudnya di mana? Sorry, nggak nangkep. Maksudnya Ya, gimana? ya kan dari tadi bilangnya proses terus Nah. kan. Proses juga harus ada evaluasinya. Ya memang kita. Tapi evaluasinya nggak kelihatan. Apakah dengan menindak oknum yang korupsi itu bukan proses? Termasuk proses. Menindak oknum yang korupsi itu merupakan sebuah kewajiban. Ya memang. Itu tidak bisa dikatakan proses. Maksudnya tidak bisa dikatakan proses gimana? Dikatakan proses itu ketika sudah tidak ada oknum lagi, sudah tidak ada yang korupsi lagi, itu adalah proses. Misalkan tidak ada korupsi antara dia antara nggak ada atau emang nggak ketahuan. Ya justru itu. Berarti kan bukan nggak ada prosesnya kalau kayak gitu. Ya ini bisa dibilang proses dong, proses baik dong ya. Dengan adanya oknum yang korupsi dan ditindak, ya itu sebuah proses yang baik. Artinya kita care gitu terhadap oknum-oknum ini. Tapi korupsinya kan sudah terjadi. Ya korupsinya terjadi ya. Ya kan ada Iya, beberapa- penindakannya itu bukan sebuah proses. Di proses itu bagaimana caranya korupsi ini tidak terjadi lagi, itu prosesnya. Justru itu menurut saya awal dari keberhasilan. Oke. Tapi menangkap koruptor itu bukan solusi. Oke. Oke. Ya memang, tapi at least ini kan tindakan yang baik gitu bagi pemerintah untuk berani menindak para. Memang bukan solusi tapi mungkin jalannya ya. Iya, pemerintah pasti dengan adanya kasus ini mereka pasti berevaluasi. Iya. Nah, di situ tuh evaluasinya tuh bakal coba lebih ketatin lagi, lebih pantau lagi anggaran terhadap tiap SPPG-nya. Kan sekarang kayak gitu kan semenjak dilantik ketua yang baru. Sama satu lagi, menurut saya kurang setuju tentang tingkat impor MBG itu tinggi karena banyak faktor juga ya bisa impor itu tinggi itu karena cuaca juga gagal panen dan produktivitas serta distribusi yang gagal. Jadi menurut saya kurang setuju kalau impor itu tinggi dikaitkan dengan satu sisi yaitu program MBG. Iya, benar banget. Kita kan udah dengar nih gimana pandangan masing-masing dari kalian tentang MBG ini, mulai dari dampaknya ke anggaran negara, mekanisme supply and demand, sama hubungannya dengan nilai tukar rupiah. Ya. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, diskusi ini juga kan menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik memiliki manfaat masing-masing dan tantangannya masing-masing juga. Sekian diskusi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang. Sekian dan Terima kasih.